We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Paling semangat ini. Iya Pak, harus semangat. Kalau nggak nanti anak-anaknya bosen lagi, nggak mau ke sekolah. Saya waktu lihat foto-fotonya Mister, wah, ingat waktu saya masih mengajar di sekolahan. Oh, dulu ngajar apa Pak? Saya ngajar bahasa Mandarin. Wis. Iya. Cie ya Pak ya? Gue pucat tau. Saya dulu sempat ke Taiwan loh Pak. Wow. 2006. Ngapain, Mister? Saya waktu itu diminta bantu bikin acara untuk games. Bayangin coba Pak, saya juga bingung. Bikin acara permainan, tapi mereka pengennya nggak mau yang kayak. Jadi ada satu gereja Indonesia, GBI Taipei, minta ada retreat orang-orang Indonesia di sana. Oh, siapa pendetanya? Waktu itu, aduh Pak, siapa ya? Pokoknya saya diajak sama Cohen. Oh, oke. Bapaknya Cohen waktu itu namanya siapa ya? Lupa. Wow. Oke, saya mulai ya, Mister. Ya, siap. Oke. Mister EP, betul? Ya. Mister EP, guru, motivator, musisi. IO juga nggak? Iya, di acara anak-anak ulang tahun sama outbound. Wow. Orang Ambon, lahir di Bandung ya. Betul, Pak. Tapi nggak pernah ke Ambon. Belum pernah ke Ambon. Tahun depan harus ini. Amin, Pak, amin. Oke, Mister. The Amano Pujo, Iya, Amano Punjo ya. Betul, Pak. Semua saling support, saling membantu karena itu warisan yang ditanamkan kepada orang tua, kepada kita. Apakah ini salah satu kunci semangat Pak EP? Rasanya selalu energetik untuk di tiap kegiatan, Pak. Silakan. Ya. Oke. Jadi saya dari keluarga Ambon yang tinggal di Bandung ya. Orang tua juga belum pernah ke Ambon. Nah, kebetulan kedua orang tua ini, yang satu kerja di dua-duanya PNS kalau nggak salah ya. Yang satu guru olahraga, mantan atlet juga. Yang satu di BUMN Pos dan Giro waktu itu ya. Nah, saya punya latar belakang orang tua saya yang satu guru olahraga, ini nggak pernah ngajarin saya, Pak. Nggak pernah ngajarin saya istilahnya gini, ayo main basket, ayo apa, nggak pernah. Nah, kalau yang satu, papa saya ini dari keluarga penyanyi. Kalau Bapak tahu Lita Zain, ya ada kita dari keluarga penyanyi nih dua ini. Cuman nggak bisa nyanyi mereka. Jadi bayangin ya, saya lahir dari dua keluarga yang suka olahraga dan penyanyi. Tapi anaknya nggak pernah diajarin. Gitu. Nah, tapi warisan, tadi pertanyaannya bagus. Salah satu warisan yang saya dapat, mereka mempertontonkan hidupnya mereka. Gitu. Mempertontonkan kehidupan mereka dalam hal tanggung jawab. Kadang-kadang pernah ngomong sama saya, kalau kamu kerja, kamu jangan bosenan. Meskipun gaji kamu kecil, tetap setia di situ. Nah, itu yang selalu saya pegang. Udah gitu, yang tadi ngomongin soal energi yang kedua itu buat saya adalah ketika saya melihat
ke belakang bahwa, aduh, ternyata saya ini dulu itu gak berguna ya, sebenarnya nggak layak ada di posisi ini gitu. Yang membuat saya layak itu karena Tuhan. Jadi Tuhan tuh yang melayakkan saya sehingga saya ada di sini, karena teman-teman saya juga sampai bingung, Pak, anak SMA, kok kamu bisa jadi guru ya? Karena secara background saya yang memang apa ya, ya Bapak tahu lah ya, anak-anak nakal zaman dulu lah ya. Terus udah gitu, eh, saya karena saya suka olahraga, dan ketika saya udah mulai, istilahnya gini lah, udah mulai lemes, saya ingat, oh ya dulu waktu SMP, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tuh nggak bisa apa-apa, matematika saya jelek, art saya jelek, nyanyi pun nggak bagus gitu ya, ya sedikit gitu. Tuhan, saya pengen jadi guru olahraga lah, kayaknya enak karena saya suka gitu. Dan sampai akhirnya itu Tuhan jawab dengan setiap prosesnya. Nah itu yang membuat saya tetap ketika saya lemah, saya ingat, oh ya Tuhan, denger loh doa saya gitu. Sama satu lagi ini Pak, saya ingat ketika berjalannya waktu ya, yang membuat saya jadi semangat adalah ada satu orang tua kesaksian, boleh saya sebutin lah ya, saya ceritain ya. Ya, silakan. Ya, jadi dia bilang gini, anaknya sekarang udah SMP, dia bilang gini, Mr. Epe buat saya pribadi, Mr. Epe tuh meninggalkan kesan istimewa. Mr. Epe mampu bikin siswa menikmati PI saat yang dinanti-nantikan. Nah, ini namanya Owen. Owen nggak bagus di PI, tapi dia senang dengan pelajaran PI. Amazing kan? Dia bilang gitu. Kenapa bisa begitu? Karena Owen punya PI teacher yang luar biasa. Mr. Epe berhasil bikin siswa merasa PI sepenting math, PI sepenting science. Ini buat saya, wow, luar biasa. Saya juga dengar, wah. Terus hal lain, Mr. Epe punya program yang dikemas menyenangkan. Anak-anak nggak terpaksa melakukan walaupun di rumah. Nah, waktu itu kondisi pertama pandemik tuh. Ya. Dan anak-anak bisa taat melakukan walaupun Mr. Epe nggak lihat. Mr. Epe tidak hanya ngajarin PI, tapi di sana syarat dengan karakter building. God bless you, Mr. Epe. Tuhan pakai Mr. Epe menjadi berkat luar biasa, menjangkau segala kalangan. Saya berterima kasih, Owen diajar 8 tahun sama Mr. Epe. Jadi, Owen ini punya kelainan dalam tubuhnya, Pak. Jadi emang motoriknya jelek sekali. Ya pokoknya something wrong with dengan kondisi fisiknya. Nah, ini yang membuat jadi energi saya. Ternyata, oh Tuhan, kehadiran saya tuh ternyata berdampak ya. Jadi ini energi. Apa yang biasanya diomongkan ke anak-anak, Pak? Biasanya. Iya, sampai orang yang nggak minat olahraga pun jadi semangat sekali gitu. Oke. Sebenarnya rahasianya apa ya, Pak ya? Jadi gini deh. Buat saya pribadi, nggak ada rahasia ya. Jadi kalau bicara soal kepemimpinan itu kan bicara soal transfer emosi ya. Transfer emosi itu bukan emosi marah ya. Tetapi transfer semangat. Jadi kepemimpinan itu yang saya lakukan itu bicara soal melayani. Kepemimpinan itu bicara soal keteladanan. Memberikan contoh. Jadi ketika mengajar, hal-hal tersebut itu yang saya lakuin. Jadi mereka melihat, terus anak itu yang saya lihat ya, bisa tahu guru ini tulus atau enggak. Jadi saya nggak pernah ngomongin hal-hal yang apa ya, yang teori gitu Pak. Terus, nah saya pribadi, saya itu nggak pernah jaim. Jadi ketika main sama mereka ya udah main, saya harus ketawa, saya ketawa. Jadi secara nggak langsung kan mereka kayak ngerasa, oh ya ini guru saya. Dan ketika itu mereka merasa dikasihani, merasa dikasihi, bukan dikasihani, gitu. Dan mereka itu akan melakukan segala sesuatunya dengan sukarela. Oke. Gitu. Satu lagi sih,
Karena saya buat sebuahnya dengan tadi kata Maminya Wan itu dengan permainan yang menyenangkan. Gitu. Oke. Tiap waktu olahraga atau PE time, siswa-siswa di sekolah selalu semangat karena bisa belajar dari Mr. EP. Ya. Dari siswa yang tidak bisa apa-apa, mereka bisa berani melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini mungkin tadi udah disebutkan ya Ya. rahasianya. Oke, bullying, Ya. masalah dari waktu ke waktu. Ya. Mungkin sejak kita kecil sampai sekarang pun masih ada. Masih ada. Ya. Apa solusinya dari Mr. EP untuk yang dibully dan yang membuli? Oke. Saya dulu punya latar belakang, saya di SMP, saya pernah melihat seorang kakak kelas saya itu dipukulin. Ketika dipukulin, saya melihat kok ini nggak ada guru yang bertindak ya, gitu. Sampai dibawa ke WC, saya lihat sendiri dipukul. Saya waktu itu masih kelas 1, yang mukulnya itu anak-anak kelas 3. Saya masih kurus, hitam, kecil gitu ya. Saya pengen melakukan sesuatu, tapi nggak bisa. Gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, saya pernah mengalami dulu di sekolah juga kayak digangguin physically ya. Nah, tapi saya ngelawan. Begitu saya ngelawan, mereka ternyata bawa temennya lagi, temen saya juga. Nah, pada saat di situ ada guru. Waktu itu saya pukul itu ya, jadi saya pukul, karena saya tahu ada guru nih, guru pasti lihat, jadi kan heboh. Tetapi gurunya diem aja. Ya, aduh, di situ saya langsung kayak, wah, mati gua nih. Tapi bener, jadi abis kan, jadi wah, oke. Nah, itu pertanyaannya ada gini, buat saya pribadi, karena saya pernah mengalami, dan saya pernah melihat, jadi bullying itu adalah sebuah tindakan yang menyakitkan, bisa terjadi secara verbal, fisik, dan itu bahaya banget. Jadi yang saya lakukan adalah kepada siswa saya sebagai guru bertanggung jawab dengan murid-murid saya. Jadi saya bilang sama mereka, oke, kalau salah satu dari kalian ada yang menyakiti temannya, ya, kalian berhadapan dengan saya. Kalian berhadapan dengan semua guru yang ada di sekolah. Gitu. Dan sekarang kalian coba cubit tangan kalian dengan keras banget. Kira-kira rasanya gimana? Saya kasih contoh gitu. Oh ya sakit, mister, sakit. Nah, begitu juga sama. Kalau kalian membuli salah satu teman ini, itu yang sakit bukan dia, tapi orang tuanya juga sakit. Karena dia anaknya. Saya kasih jelasin gitu. Oke, satu itu. Terus yang kedua, saya bilang, kalau kamu dibully, diganggu, misalnya nggak ada guru, kamu bilang sama anak ini yang ngebully, saya nggak suka ya, stop, saya nggak suka. Gitu. Kalau masih terus dibully, kamu kasih tahu sama guru. Karena guru sekolah itu harus bertanggung jawab. Gitu. Nah, dari situ kan dia punya rasa aman ya. Gitu. Saya punya, boleh cerita lagi apa ya? Boleh. Oke. Sekarang anak ini kelas 11. Oke. Ya, namanya Aaron, saya sebutin aja lah ya. Namanya Aaron, waktu itu dia kelas 2, badannya tinggi, 2 SD. Nah, saya ngajar dia. Anaknya itu secara physically, motoriknya kurang bagus lah. Body movement-nya kurang baik. Waktu itu kita ada carpool, ya. Jadi mereka pada duduk, digabung kelas 1 sampai kelas 6. Nah, singkat cerita naik kelas 3, di awal tahun tiba-tiba papa mamahnya datang. Kayak yang sedih, kayak yang marah, ke ruang kepala sekolah. Terus, wah ini papa mamahnya kok kayak yang sedih gitu. Oke, nah kebetulan saya waktu sebelum pulang, sisa waktu 10 menit, hati saya bilang, kamu ketemu sama mereka deh. Kamu ketemu sama mereka deh. Oke, saya taat aja. Saya datengin mereka, saya tanya, Pak, kenapa? Akhirnya cerita. Ternyata anak ini, Aaron, anaknya mereka ini, tidak mau masuk sekolah.
Terus saya tanya, kenapa Pak nggak mau masuk sekolah? Ternyata dia diejek, dibilang dinosaurus oleh anak-anak kelas 6 yang pada waktu itu mereka naik kelas 7. Ya. Wah. Dan yang ngebully itu banyak kan, Pak. Kebetulan itu geng yang cukup mereka anak-anak sporty lah, pemain bola. Nah, dari situ tugas saya nggak diam, tapi tugas saya adalah mencari tahu, saya ngobrol terus. Impact-nya buat Aaron adalah ketika mau pergi ke sekolah, itu deg-degan. Jadi kayak ketakutan dan muntah. Setiap mau pergi ke sekolah muntah. Nah, akhirnya saya bilang, Bapak, Ibu, boleh saya ngobrol sama Aaron? Karena dia belum ngasih tahu anak-anaknya siapa aja gitu. Kebetulan kan saya ngelatih sepak bola juga. Begitu saya ngobrol, akhirnya Aaron cerita, anak-anaknya ini. Oke, ya udah. Saya bilang gini, Aaron, nggak usah takut. Aaron pergi ke sekolah, ada Mr. Epe, nanti Mr. Epe tungguin. Nggak usah takut. Terus nanti Aaron mau nggak mengampuni mereka? Saya bilang kayak gitu kan. Iya mau, Mister. Oke. Nah, begitu Mr. Epe tunggu ya. Nah, hari Senin, begitu saya tunggu di depan gerbang, tiba-tiba papanya telepon. Mister, Aaronnya muntah lagi. Waduh. Oke, nggak jadi. Nggak jadi. Akhirnya, mamahnya bilang, Mr. Epe boleh nggak saya bawa ke hipnoterapi? Saya bilang, enggak Bu, jangan. Nggak usah. Udah tenang aja. Pokoknya Ibu percaya sama saya, Aaron juga percaya sama saya. Ayo kita bareng-bareng. Kita semangatin Aaron. Nah, singkat cerita, akhirnya mau datang, Pak. Mau datang, dan saya lihat sendiri, dia tetap muntah. Oh, ternyata saya tanya, kenapa sih? Sampai sebegitunya ya. Jadi setiap dia ingat, itu ketawa-ketawa teman-teman yang ngebully itu mengganggu banget. Nah, setelah itu saya cuma bilang, Aaron, gak usah takut, ada Mr. Epe, ayo jalan. Oke, akhirnya dia bisa ke kelas. Nah, Aaron mau cerita siapa aja yang ngebully kamu, dikasih tahu. Ini. Oke, saya panggil. Saya kasih tahu. Aaron siap ketemu sama mereka? Siap. Tapi ada Mr. Epe, iya, kamu tenang aja. Ketika ngobrol, ya, akhirnya saya tanya, saya sebelum mereka ketemuin, saya udah ngobrol dulu sama mereka. Gitu. Dan akhirnya mereka minta maaf, mereka nggak nyangka sampai kayak gitu. Dan saya tanya sama Aaron mau ngomong apa sama mereka? Satu kata yang dia bilang, cukup saya aja. Jangan sama orang lain. Udah cukup saya aja. Wow, bayangin anak kelas 3 ngomong kayak gitu, Pak. Wow banget itu. Ya, wow banget. Setelah itu saya bilang, Aaron mau doain mereka? Iya. Dan akhirnya dia doain mereka. Dan itu sampai sekarang dia ingat banget tuh. Makanya gimana ya? Saya sangat miris loh, Pak, sama institusi pendidikan. Iya. Banyak banget yang anak-anaknya dibully, tapi mereka cuma panggil, tapi cuma just call yang bullying ini, yang suka ngebully. Tapi ya udah gitu. Biasa lagi, nggak ada tindakan tegas. Kasihan anak-anaknya. Iya. Wow. Jadi banyak contoh hasil wawancara ini. Itu impact-nya sangat besar itu. Iya, ngeri banget, Pak. Aduh. Dia bisa ngomong satu kata, ya satu kalimat itu, wow. Dia belajar dari mana itu? Iya. Wow banget itu. Mungkin juga dari orang tua, Pak. Iya, karena gini, Pak, sekolah kami ini memang segala sesuatunya berdasarkan Bible. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu misalnya ya, back to the Bible. Menurut Bible gimana sih? Gitu. Ya, puji Tuhan ya, pada momen itu saya juga kaget juga ya, dia bisa ngomong. Dan itu juga, saya cukup sedih, bukan sedih ya, kayak pengen nangis gitu. Wow Tuhan, ini dahsyat banget, jadi saya belajar nih sama anak ini. Saya yang belajar jadi. Iya. Kadang-kadang kita nggak sampai, imajinasi kita nggak sampai, kok bisa ya kita yang belajar dari anak-anak itu. Iya Pak, benar. Aduh, saya tuh ngajar, jadi gini, saya tuh ngajar kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas 1-nya sama saya, nanti kelas 2-nya sama saya, kelas 3-nya sama saya. Jadi saya tahu mereka.
Jadi saya sedih ketika gini nih, ketika mereka nyampe di kelas 7, misalnya ya, ketika mereka nyampe di kelas 7, ternyata apa yang kita taruh selama ini gitu ya, fondasi, kenapa berubah gitu. Jadi kadang-kadang saya mikir ini, wow ini guru-gurunya nih gimana nih? Jadi kadang-kadang ada sedih karena dari kelas 6 tahun sama saya. Gitu. Jadi saya ngelihat perkembangan, makanya kenapa sih saya mau jadi guru ya? Ya mungkin uangnya nggak besar, tapi saya bisa lihat perkembangan mereka. Udah seperti saudara juga. Iya. Iya. Oke. Hampir tiap siswa mengucapkan thank you for encouraging us not to give up. Apa yang terjadi pada siswa-siswa sekarang ini dan apa yang Mr. Epe ajarkan supaya mereka tidak pernah menyerah? Iya, ini bagus banget nih. Saya juga bingung ini Bapak tahu apa ya? Kok ini pertanyaan-pertanyaannya yang sering saya sampaikan sama anak-anak gitu ya, dari awal sampai akhir tuh. Oke, saya percaya ya bahwa institusi pendidikan itu beda sama bimbel gitu. Jadi bimbel itu dia nggak ngedidik, dia cuma transfer informasi aja gitu. Tapi yang namanya institusi pendidikan itu tugasnya bukan hanya mentransfer informasi tapi mendidik gitu. Nah, jadi waktu itu saya itu waktu ingat masih kecil, saya punya guru olahraga karena saya senang olahraga ya Pak ya. Apa ya? Mungkin karena waktu itu juga senang tapi ya main kasti senang. Udah gitu teori. Udah nggak ada kasti ya sekarang ya? Oh kalau sekarang ada dong. Oh, masih ada. Masih, itu salah satu permainan tradisional. Oke. Ya kan zaman sekarang tuh baseball. Ya kan? Softball, tapi enggak. Kita ada, itu masuk ke dalam kurikulum, Pak. Permainan tradisional. Dan itu anak-anak suka banget karena gampang. Ya, jadi yang saya lihat ya, kenapa sih anak-anak kayak ngerasa berterima kasih gitu ya. Thank you ya Mr. Epe udah ngajarin saya untuk tidak menyerah gitu. Terus ngelihat kondisi anak-anak sekarang. Oke, karena saya tadi ada di berbagai macam kalangan ya. Jadi saya melihat anak-anak zaman sekarang itu gampang banget menyerah. Gitu, gampang banget menyerah. Karena segala sesuatu yang saya lihat itu instan, Pak. Gitu, apalagi sekarang main games ya. Zaman sekarang kan nggak ada ruang terbuka. Zaman kita waktu kecil-kecil dulu tuh naik pohon, main di selokan, main tanah, main sumpitan. Wah, nah saya memberikan satu lingkungan yang buat mereka supaya potensi yang ada di dalam mereka itu keluar. Salah satunya adalah lewat permainan, gitu. Terus udah gitu, mereka butuh figur keteladanan gitu. Jadi buat saya pribadi, saya bilang sama mereka kalau sekolah ini adalah rumah kedua mereka. Dan juga saya bilang seperti ini, oke, kamu tahu nggak waktu mami kamu mengandung kamu, apa yang terjadi sama kamu? Kamu tuh nggak give up loh. Kamu itu bergerak. Tahu nggak waktu saat-saat lahiran saya bilang, kalau nggak tanya sama mami deh. Mami bilang sama bayi yang di dalam kandungan, ayo kalau mau keluar, ya gitu kan Pak ya, biasanya istri-istri. Sekarang ya. Nah, itu yang salah bilang. Terus waktu misalnya pada saat kamu keluar, kamu bertumbuh, kamu mulai merangkak, gitu. Mulai berguling, merangkak, terus berdiri. Pernah nggak waktu kamu udah gitu pas mau berjalan, terus kamu bilang gini, Ma, aku nggak mau jalan lagi ya, aku jatuh terus.
Jadi pada dasarnya saya bilang kamu itu dilahirkan menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang saya bilang gitu. Jadi analoginya saya kasih seperti itu, apalagi ketika bermain, mereka nggak mau, nggak pernah dapat bola, nggak pernah dioper. Nah, biarin aja dulu. Nah, setelah selesai, saya kasih tahu ke semua, udah gitu saya panggil anak ini, saya ajak ngobrol, oke kamu bisa ya, masa gini aja, nanti kamu latihan sama Mr. Epe. Jadi pendekatan-pendekatan yang saya terus karena tiap anak itu unik ya. Jadi pendekatan-pendekatan di luar jam pelajaran itu yang terus saya bangun, Pak. Wow, itu yang sulit, Pak. Iya. Karena mau nggak mau jadi bayar harga loh kita. Kan itu kan di luar jam pelajaran, bener nggak? Iya, Kan betul. itu institusi pendidikan mendidik. Kita harus jadi orang tua lagi. Ya kan? Itu yang sulit untuk saya sendiri juga sulit. Ya. Ya itu proses sih. Saya selalu bilang gini loh, Pak. Makanya ini baju saya tuh dedicated to the process. Jadi saya bilang setiap proses achievement meskipun sedikit, ya itu kamu bagus banget. Kan waktu kamu jalan, waktu kamu belajar berdiri, jalan nggak langsung kamu bisa 10 langkah kan? 1 langkah jatuh. Tapi apakah kamu menyerah? Enggak kan? Gitu. Saya selalu kasih tahu itu. Nah, makanya kadang-kadang saya kaget juga. Saya cuma lakukan bagian saya aja ya, Pak ya. Dan ketika ada feedback dari anak-anak, wow, buat saya pribadi, oke, thank you God. Saya bisa anak ini bisa nulis kayak gini berarti dia belajar sesuatu gitu. Itu sih. Iya. Ya itu yang sulit itu yang jam di luar pelajaran. Iya, Pak. Kadang-kadang gini loh. Saya ya mungkin karena gini, Pak, tadi karena saya udah istilahnya gini lah. Tuhan tuh udah baik banget sama saya gitu ya. Sabar. Masa sih saya nggak mau sabar sama anak yang seperti itu? Iya. Gitu. Itu jadi yang buat saya oke. Kasih energi baru lagi. Energi baru lagi. Iya. Oke, Mr. Epe sering mengajar siswa Muslim juga ya Pak, siswa Kristen dan siswa beda agama lain. Tentu saja ada siswa yang beda-beda agama di sekolah Kristen atau sekolah Muslim. Apa yang asik dalam mengajar anak-anak Indonesia, Pak? Buat saya ya Pak ya, saya bisa main bareng sama mereka, ya, bisa ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa curhat sama saya. Wow, itu suatu hal yang menyenangkan. Satu hal yang buat Tuhan, saya sekarang ada di posisi saya ngedengerin mereka loh. Ini generasi bangsa loh. Saya kadang-kadang mikir gitu. Ternyata mereka bisa curhat problema kehidupan mereka loh, Pak. Ya. Kenapa mereka bisa curhat? Saya cuma kasih gini nih. Saya datengin mereka yang tadi dengan semangat kan kepemimpinan itu bicara soal transfer emosi kan. Saya cuma datang dengan semangat, dengan tulus. Udah gitu saya cuma bilang, oke, kamu suka main bola nggak? Nah, saya ini kan sedikit sombong ya. Kita harus sombong dengan talenta kita ya, Pak ya. Iya. Apalagi buat anak-anak itu kan kagum dengan wow. Jadi itu jembatan saya. Kadang-kadang saya pakai skill-skill basket saya, skill-skill sepak bola saya. Dan itu yang mereka suka. Mungkin mereka nggak dapetin dari guru-gurunya. Guru saya cuman ngerokok, niup fluid, sok main bola. Tapi nggak ada personal touch gitu. Iya. Nah itu buat saya adalah ketemu sama anak-anak yang berbeda agama, berbeda culture, budaya. Ketika mereka datang, udah gitu ngobrol dan main, dan ketika mereka ngomong gini, Om, ya, kalau misalnya di luar, Om, besok main lagi nggak? Om, besok saya pengen dilatih, Om. Om, saya pengen dilatih sama Om. Wah, jujur aja ya Pak ya, nggak dapat duit loh.
nggak dapat uang. Kita bangun pagi-pagi, tapi kan saya cuman balik lagi ke poin yang pertama. Saya bilang gini, iya ya Tuhan, saya itu Tuhan udah sabar banget sama saya. Nah sekarang saya harus sabar sama mereka. Udah, saya nggak punya uang, yang saya punya adalah ini, semangat, ayo kita bareng-bareng gitu. Dan ketika mereka cerita, iya, mereka datang Pak pagi-pagi ke rumah saya ingat sekarang mereka udah pada gede-gede. Om Ever jam 5 subuh, setiap hari Minggu sebelum saya ke gereja. Saya punya komitmen. Sabtu. Ya, mereka datang, mereka lihat saya. Nah, asiknya itu adalah ketika mereka udah nurut, saya kasih tahu tentang nilai-nilai kehidupan. Oke, nggak boleh ngomong kasar ya. Karena mereka udah apa ya? Udah adore gitu ya. Oke, udah gitu diajarin buang sampah. Sekarang kita lihat ya, zaman sekarang kan, Pak. Iya. Buang sampah sembarangan. Aduh, udah gitu rajin sholat ya kalau yang muslim. Taat sama orang tua ya. Nah, itu asiknya ketika mereka udah adore ya anak-anak ini. Dan saya melihat tiba-tiba ada perubahan tingkah laku mereka kan. Dari yang nggak bisa jadi bisa, dari yang nakal jadi baik, dari yang nggak tahu jadi tahu. Ini saya boleh cerita sedikit ya Pak ya? Ya boleh. Oke. Ini ada momen waktu itu di satu gereja anak SD ini juara futsal, ya, wah juara futsal. Oke. Kebetulan saya kenal sama orang-orang yang di gereja itu kakak pelayannya lah. Nah, saya punya anak didik nih yang notabene bukan Kristen, ya Muslim. Saya ajarin mereka nggak boleh ngomong kasar, ya nggak boleh berantem. Kalau ditendang, misalnya kamu ketendang, kamu nggak boleh berantem. Atau ketika kamu nggak sengaja mukul orang, ngedorong, kamu datang, kamu minta maaf. Oke, udah. Nah, ada momen tiba-tiba saya ngomong, yuk kita friendly match yuk. Saya bilang, sekalian kalian kasih contoh dong sama teman-teman yang ini, saya bilang ya. Wah, mereka dengan banyak hanya karena juara waktu itu kan, juara banget. Oke, nah saya panggil kakak pelayannya. Saya bilang, kasih tahu ya sama anak-anak ini, ya. Mereka harus jadi contoh, saya bilang. Ini beda loh, ini anak-anak ini ada anak tukang beca, tukang nasi kuning, ya. Jadi kan secara sekolah juga kan pengajarannya beda ya, Pak ya? Secara kalau yang di gereja ini kan sekolah-sekolah swasta Kristen istilahnya gitu kan. Oke, setelah pertandingan, ya saya bilang sama mereka, oke, kalian bertanding fair play, sportif ya. Oke. Begitu main, ya jujur kita menang ya, menang. Saya masih ingat skornya itu 30, mereka cuma dapat 2 gitu kalau nggak salah. Oh, wow. Ya itu puji Tuhan banget, wow, bangga banget ya. Nah, setelah tiba-tiba di tengah-tengah itu, tiba-tiba ada satu anak tim saya datang. Kak, kenapa? Itu Kak, si itu main kasar, udah gitu ngomong anjing. Bayangin coba, yang di gereja jadi contoh buat saya pribadi langsung saya gini, oh my god, tapi saya bangga sama anak-anak yang tadi yang saya latih ini, gitu. Jadi buat saya pribadi, wow, suatu keasikan meskipun kita nggak dibayar, bahkan kita ngeluarin uang kadang-kadang kan buat beli minumnya, ongkosnya, gitu. Tapi apa ya Pak ya, buat saya pribadi itu suatu anugerah ketika saya bisa ada di tengah-tengah mereka. Itu sih. Wow. Wow, saya dapat pelajaran banyak ini hari ini. Iya. Sudah berapa lama ngajar jadi guru PI? Saya itu 2007, Pak. Oke, saya 2009. Oh, Bapak berarti sekarang? Enggak, sekarang saya Nge-vlog ini apa ya? Enggak, saya ngajar di Angkatan Laut sekarang. Wow. Ya. Saya lihat di ininya Bapak juga ininya Felixio gitu juga ya, Pak? Iya. Dua minggu yang lalu ya rasanya Felixio. Ada nanti di YouTube? Ada. Tapi masih proses ya?
Oh iya. Iya, iya, iya. Saya dulu juga ngajar di sekolah Kristen. Oh iya Pak. Iya, heeh. Ya, interesting. Iya ya. Loh, sekolahnya di Bandung ya? Iya Pak, di Cahaya Bangsa Oh, Classical School di Kota Baru Parahyangan. Bapak pernah ke saya Bandung? saya belum pernah sekali ke Bandung. Nanti kalau ke Bandung kita ketemu ya. Wah, harus itu. Harus ketemu pahlawan pendidikan Bandung ini. Aduh.